Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Tuhan bicara kepadaku. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu ada dua kesaksian yang saya terima. Yang pertama yaitu dari Ibu Sarah di Manokwari. Dan yang kedua Bapak Ezra dari Kehilat Aleftau. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari Ibu Sarah dari Manokwari, Papua. Shalom, selamat malam Papi Lukas. Saya mau membagi kesaksian tentang kedahsyatan Bapak Yahweh dalam hidup saya. Tahun yang lalu, kami dapat berita dari Deprindakop bahwa kami yang tinggal di Pasar Sanggeng, Manokwari akan digusur karena akan dibangun pasar modern berlantai 4. Tetangga kami pada mulai berpikir akan pindah kemana. Bahkan mereka katakan pemerintah akan mengganti tidak sesuai harga bangunan kita. Tapi saya tenang-tenang saja, karena saya percaya Bapak Yahweh pasti menolong anak-anaknya yang selalu berharap dan bersandar kepadanya. Dan waktu tim independen dari Jakarta datang untuk melihat bangunan kami dan sekaligus menilainya. Setelah itu kami diminta melengkapi dokumen, tapi sebelum tim independen datang, saya sudah minta tolong Papi Lukas untuk berdoa agar bangunan kami dinilai yang fantastis. Dan saya juga menulis 55 kali 5 dan setiap hari mengafirmasikan. Selang 2 bulan kemudian, kami diundang lagi untuk mendengar nilainya. Dan apa yang terjadi? Waktu dinilai fisik dan luas tanahnya serta total jumlahnya, saya terkagum-kagum sampai saya meneteskan air mata. Dan lebih dahsyat lagi, Bapak Yahweh berikan nilai lebih banyak dari yang saya tulis dari 55 kali 5. Terima kasih Bapak Yahweh, sungguh dahsyat pertolonganmu. Terima kasih Papi Lukas buat pengajaran hukum loanya dan doanya. Bapak Yahweh selalu memberkati Papi Lukas dalam pelayanan dan keluarganya serta Kehilat Aleftau Magelang. Mohon maaf kesaksian agak panjang, terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Itu adalah kesaksian dari Ibu Sarah di Manokwari. Sekarang kesaksian dari Bapak Ezra Suyanto. Shalom, selamat pagi Papi Lukas. Ini saya Pak Ezra Suyanto mau bersaksi. Kesaksian saya awali sekitar bulan Maret 2021. Pada waktu itu anak saya yang di Salatiga masih senang mancing di pemancingan ikan lele. Itu dilakukan hampir tiap malam. Pernah dapat 10 kilo dan ikannya tidak dimasak sendiri, kadang dibagi dengan tetangga atau sanak familinya. Bahkan adiknya yang di Kiringan Magelang. Nah, pada waktu anak saya yang di Kiringan masak ikan lele tersebut, saya dikasih. Dan kebetulan saya sedang lapar, langsung saya sikat saja. Tapi anak saya tidak ngomong saya kalau itu adalah ikan lele. Dan setelah makan dengan lauk ikan lele, lombok ijo, perut saya langsung kayak diaduk-aduk. Saya tanya pada anak saya, mau kayak lele ya Nik? Atau tadi itu ikan lele ya Nik? Anak saya jawab, le ngekei mase. Ya, yang ngasih itu kakaknya. Terus
anak saya tak kasih tahu besok lagi, kalau masak lele Bapak tidak usah dikasih. Yang kemarin hari Minggu tanggal 7 bulan 10 2023, anak saya masak kerang. Saya pun ikut makan karena kepingin. Setelah makan perut saya langsung seperti diaduk-aduk lagi. Padahal saya sudah tahu lele dan kerang makanan tidak kosher. Kemarin Minggu tanggal 15 bulan 10 2023, kembali anak saya masak udang lombok ijo plus pete. Saya ikut makan lagi. Akhirnya saya malah masuk rumah sakit. Ketambahan sebelum saya makan udang saya kena flu dan batuk sehingga mengalami kram perut yang hebat, yang rasa sakitnya minta ampun luar biasa. Demikian kesaksian saya yang sederhana ini bisa menjadikan kekuatan iman kita. Kalau sudah tahu makanan tidak kosher ya nggak usah dimakan, walaupun pingin seperti apapun. Kitab suci sudah memberitahukannya, sebaiknya dihindari. Saya memang sakit, tapi ini menjadikan peringatan bagi saya untuk tunduk pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan belajar tentang Tuhan berbicara kepadaku. Beberapa waktu yang lalu, ada banyak orang yang tanya pada saya tentang apa yang disebut dengan bisikan Roh Kudus. Saya mendapatkan bisikan Roh Kudus, sebenarnya itu adalah bla 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 bla. Menurut Papi Lukas bagaimana? Ini saya kasih jawaban, ya. Saya bilang lagi, ya, ada yang bilang lagi, ya ini kemarin saya sempat konseling dengan seseorang melalui HP, nggak tahu 2 jam, saudara-saudara. Nah dari situ saya mulai memberikan bimbingan. Karena yang konseling sama saya ini sebetulnya adalah seorang praktisi. Saya bingung, saudara, seorang praktisi kok bisa sampai ketipu dan sebagainya. Ceritanya begini, ada seseorang yang mengatasnamakan Tuhan. Dia bilang begini, saudara, Tuhan bilang di rumahmu ada bunker, rumahmu itu ada mayatnya. Seolah Tuhan yang berkata, lalu dia ditakut-takuti. Saya waktu itu sempat katakan, loh kenapa kok kamu tiba-tiba percaya? Apa betul yang dikatakan orang itu di dalam rumahmu ada mayatnya? Harusnya kalau dia sudah menamakan Tuhan, dia harus tanggung jawab atas ucapannya. Kalau saya yang dibegitukan, saya akan bilang, oke, kita buktikan ya, panggil tukang gali, ada mayatnya enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Kemudian ada lagi, Tuhan bilang dia mau kok dipanggil siapapun, aku saja dipanggil dengan panggilan ini saya mau. Ini pendeta yang ngomong, saudara. Ya, ada orang bahkan sekarang saya kembali ke cerita ke orang yang tadi ya, yang ini agak kelempatan. Orang tadi bercerita bahwa dia nanya pada pendetanya, boleh enggak kalau saya jualan kodok? Pak pendeta berkata, kalau Roh Kudus enggak boleh. Tapi dalam waktu kira-kira beberapa minggu, Pak pendeta itu telepon, katanya Roh Kudus berkata sekarang boleh. Yang penting ajak join kerjasama dengan saya. Ini parah banget ya Bapak Ibu. Saya dengar suara Tuhan, ini bahaya. Ya.
Kadangkala kita orang-orang aliran dari mulai Pantekosta, Mesianik, kalau sudah dengar kata Tuhan bicara, itu takutnya luar biasa. Nah, saya ingin memberikan pengajaran ini kepada saudara, agar supaya saudara itu tidak keblusuk, saudara. Ya. Nah, orang ini lebih lanjut bercerita kepada saya, karena konselingnya 2 jam ya, 2 jam lebih 1 menit apa 2 menit gitu. Orang ini bercerita bahwa orang yang tadi, saya nggak perlu sebutkan namanya ya, orang yang tadi ngasih tahu di rumahnya ada mayat, dia ngomong begini, kamu tahu nggak kalau papahmu yang sekarang itu bukanlah papahmu yang benar? Karena Tuhan bilang bahwa papahmu yang sekarang itu palsu. Yang benar itu adalah orang lain yang diserupakan seperti papamu. Lalu orang ini nulis surat sama papanya. Dia bilang, papa kamu sebetulnya bukan papa saya. Waduh, ya kontan saja hubungannya jadi berantakan, saudara. Nah, sekali lagi yang saya agak sedikit galau adalah, kenapa sih kok kamu percaya? Padahal kamu sudah termasuk asisten dari sebuah pengajaran Reiki di Indonesia. Saya nyebut kamu sudah praktisi juga. Apalagi yang ngomong ini percaya Bapak Yahweh aja enggak. Lah kok dipercaya, saudara? Waduh, cilaka saya, hubungan antara dia dengan orang tuanya jadi renggang. Orang tuanya pasti akan berpikir, loh, anakku ini kesambet di mana? Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan cerita tentang seorang pendeta. Ada pendeta yang mengatakan, sebetulnya Tuhan itu dipanggil apa saja, itu enggak masalah. Contohlah saya sendiri. Saya itu mau dipanggil apa-apa, enggak masalah saya. Nah, saya ngomong sama orang yang ngomong begitu, lah itu kan kamu, masalahnya Tuhannya bukan seperti kamu. Betul nggak Bapak Ibu? Kamu mau dipanggil codot ya boleh, mau dipanggil cublek boleh, mau dipanggil cempluk ya boleh, karena kamu nggak keberatan. Tapi masalahnya Tuhan kita itu keberatan. Paham nggak Bapak Ibu? Loh, ayatnya banyak kok. Jadi jangan samakan diri kita kepada Tuhan, nggak boleh begitu. Terus ada lagi nih pendeta yang ngomong begini, ngapain sih itu yang bilang itu kelompok Yahweisme katanya. Itu aku pernah naik turun ke surga. Aku tanya sama Tuhan, Tuhan, kowe iki sakjane jenengmu sapa, Han? Itu bahasa Jawa ya, yang artinya, Tuhan, kamu itu sebetulnya namamu siapa? Tuhan jawabnya begini, lah aku meh diundang apa wae bebas kok. Kalau diterjemahkan, aku mau dipanggil apa saja bebas. Pertanyaannya sekarang, Tuhan yang mana yang dia temui, saudara? Kalau Tuhan yang betul-betul itu adalah Bapak Yahweh, berarti Bapak Yahweh itu mencela-mencelik. Esok dele, sore tempe. Nah, ini kita mesti sikapi ya Bapak Ibu. Karena kalau orang-orang kita ini yang saya dengar, saya lihat Tuhan bicara, itu sudah takut. Maaf kalau saya enggak seperti itu. Walaupun saya mengakui Tuhan bisa bicara, tapi saya akan lihat dulu dari kitab suci benar apa tidak. Nah, oleh karena itu malam hari ini mari kita buat pertanyaan. Ini benar Roh Kudus, benar Tuhan, atau siapa yang bicara? Ngerti Bapak Ibu? Saya pernah sempat bertanya kepada orang yang tadi konseling sama saya bilang, loh kamu kok percaya? Kenapa kok kamu percaya pada Pak Pendeta itu? Katanya, ya kalau pendeta itu kan pasti dekat sama Tuhan. Loh saya tanya, loh kamu itu baca kitab suci enggak? Enggak.
Lah kan saya Katolik katanya. Ya nggak baca, oh ya pantas. Pengetahuannya sangat minim sekali. Ya, walaupun ada dan banyak juga orang Katolik yang pengetahuannya luas karena mau belajar. Sampai di sini kira-kira saya bicara saudara bisa tangkap? Nah, ada sesuatu yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah, ini yang harus kita ketahui ya. Pertama adalah bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Tetapi ada oknum-oknum lain, bahkan dia berseliweran di sekitar kita, sekalipun dia tidak nampak. Saudara setuju dengan ucapan saya? Jadi jangan saudara pikir kita itu hidup sendiri, tidak saudara. Kemudian yang kedua, ada banyak oknum di dunia ini yang tidak nampak, yang ada di sekitar kita. Orang Kristen itu selalu berpikir bahwa setan itu jahat, Roh Kudus itu baik. Saya katakan, pendapat seperti itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena setan yang jahat itu bisa berpura-pura menjadi baik, bahkan seolah-olah itu Tuhan sendiri. Paham Bapak Ibu? Makanya kalau kita sudah mulai mengarah kepada dunia alam supranatural, itu harus betul-betul paham. Cilakanya banyak pendeta-pendeta yang tidak paham dunia alam roh. Ya. Sekarang yang ketiga, mereka oknum-oknum yang tidak kelihatan itu adalah suatu pribadi yang berdaulat dan bisa melakukan intervensi kepada manusia. Di sini dibutuhkan kepekaan. Kalau kita tidak peka, bisa jadi kita mengira itu Tuhan, padahal bukan, saudara. Sekarang yang keempat, jangan dikira orang yang sudah terima Tuhan berarti tidak bisa didekati oknum-oknum yang tidak nampak. Ingat, pada waktu persekutuan bersama dengan murid-muridnya, Yesus pernah ngomong apa? Simon, Simon, lihat, setan telah menampi engkau seperti gandum. Apakah Simon tahu di situ ada setan? Tidak, tapi Yesus tahu di situ ada setan. Ya, itu sebabnya adanya kitab suci dipakai buat mendeteksi apakah bisikan itu benar dari Tuhan atau para oknum-oknum di dunia yang gaib. Dan saya katakan, indikator itu Tuhan atau bukan, itu bukan nangis-nangisnya, bukan merasa damainya, bukan, saudara. Nanti saya akan kasih tahu kepada saudara. Kalau indikatornya itu nangis-nangisan, oh ini nangis, itu berarti mesti dari Tuhan. Oh no, nanti dulu. Saya akan tunjukkan sebuah fakta. Mungkin saudara masih ingat ini? Ingat nggak saudara? Ya. Ibadah ucapan syukur atas kemenangan mereka. Dan saudara tahu, ini di sebuah hall besar dan diikuti oleh pendeta-pendeta ternama di Indonesia. Mereka berdoa bersama-sama, mereka mengucap syukur, ya, dan mereka berkata merasakan hadirat Tuhan, ya, dan bahkan ditambah lagi dengan nangis-nangis, ya. Nah, saya ingin memberitahu saudara, menangis, merasa mendapatkan hadirat Tuhan luar biasa dan damai sejahtera itu bukan alasan. Kenapa?
Ya kalau ternyata itu bukan terbukti, pemenangnya siapa? Ayo. Iya toh saudara? Lalu kalau begitu, apakah itu dari Tuhan? Saudara bisa nonton video ini di YouTube, saya nggak akan putarkan saudara. Ya, di YouTube itu ada, dan ini menjadi bahan ejekan dari orang-orang seberang yang mengatakan Tuhanmu bohong. Gitu loh. Nah di alam roh saya katakan, itu banyak oknum penipu yang menyamar sebagai malaikat terang. Saya membuat sebuah gambaran saja, ya. Jangan salah menduga, karena akan membawa kesesatan. Kebanyakan orang Kristen memiliki pengetahuan yang sangat minim dalam dunia supranatural. Sehingga kalau ada bisikan, itu seolah-olah, oh ini pasti dari Tuhan, karena bisikannya baik. Saya katakan nanti dulu. Nah, saya akan membuat sebuah perbandingan pada saat ini, saudara, yaitu tentang ajaran Jawa kuno yang dikenal dengan sedulur papat limo pancer. Ya, sedulur papat ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia 4 saudara, 5 pancer, 5 pancer itu pusat, ya. Dan dia bisa menasihati, memberi saran, bahkan bisa menunjukkan sesuatu, tetapi dia tidak pandai dalam kitab suci. Dan celakanya orang Kristen taunya itu Roh Kudus, karena bicaranya rohani sesuai dengan iman orang tersebut. Ya Bapak Ibu, nah sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan sedulur papat limo pancer ini. Saya akan coba untuk menerangkannya secara gampang, saudara-saudara. Jadi saya kalau ada orang-orang yang bilang, oh Tuhan bicara sama saya, justru mencurigakan, karena yang bicara itu bisa saja bukan Roh Kudus, tapi apa yang orang Jawa menyebut sedulur papat limo pancer, yang sebetulnya menurut iman saya adalah oknum-oknum lain yang memiliki kemiripan dengan diri kita. Orang Jawa menyebutnya sedulur sejati atau saudara sejati. Sehingga kita tidak lagi butuh guru, saudara-saudara. Karena dia bisa mengingatkan saat kita menghadapi sesuatu, bahkan dia juga bisa ngajarin kita. Nah, inilah kenapa kitab suci memberikan warning agar kita berhati-hati dengan oknum yang satu ini. Dan anehnya dia juga suka nyamar seolah-olah dia sebagai perewangan yang sangat berguna. Lah kalau ditanya, ya pasti apal tempatnya karena dia sudah ada sejak kita dilahirkan. Nah sekarang saya akan ceritakan kepada saudara dengan bahasa yang mudah, apa yang disebut dengan sedulur papat limo pancer, atau 4 saudara dan 5 sebagai pusatnya. Nah, sedulur papat itu apa? Di situ sudah saya kasih tahu, ya, kakang kawah adi ari-ari. Nah itu yang pertama, kakang kawah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adi ari-ari, itu adalah plasenta. Kakang kawah itu air ketuban, saudara. Sementara ini yang berikutnya yaitu puser, itu tali plasenta, itu saudara yang ketiga katanya. Ini bukan pengajaran kita loh ya, saudara harus tahu. Kenapa saya ajarkan ini agar supaya saudara itu paham. Oh, jangan-jangan oknum ini yang bicara. Ngerti nggak? Ya, jadi ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga puser, dan yang keempat adalah getih. Getih itu darah. Sementara pancer itu adalah tubuh diri kita. Jadi
Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Nah, menurut kepercayaan Jawa, ketika seseorang itu melahirkan, yang pertama keluar apa, saudara? Kawah dulu. Betul nggak? Kawah dulu yang keluar. Kawah itu adalah air ketuban, keluar dulu. Maka disebut sebagai kakak. Setelah kawah keluar, kemudian adiknya kawah apa? Plasenta yang disebut dengan adiari-ari. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian yang ketiga yaitu pusar atau tali plasenta. Pusar itu wudel gitu loh, saudara. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memiliki hubungan antara bayi itu dengan ibunya, dan tali pusar itu dipakai untuk makanan bayi tersebut. Diambil dari plasenta tadi yang isinya makanan. Kemudian yang keempat adalah darah. Jadi mereka akan keluar nanti. Nah, biasanya orang Jawa itu akan memendam ya, baik air ketuban, ari-ari, puser, dan darah. Biasanya yang suka dikubur itu adalah ari-arinya, saudara. Ari-arinya dikubur. Nah, menurut kepercayaan mereka, ya, di dalam literatur Jawa kuno itu ada sebuah teks Jawa kuno yang disebut dengan Layang Joyoboyo. Tulisan itu menggunakan teks yang jauh lebih kuno dari aksara Jawa Hono Coroko. Tetapi sekarang sudah diterjemahkan oleh Kanjeng Pangeran Isbanu Basuki dalam bahasa Indonesia. Nah, diceritakan di situ bahwa sebelum Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan 4 malaikat yang dikenal dengan Joborolo, Mokoholo, Hosoropolo, dan Hojorolo. Nah, malaikat-malaikat ini bertugas menyampaikan pesan kepada setiap makhluk di alam semesta. Saat manusia tercipta dalam kandungan seorang ibu, diceritakan dalam kisah Jawa itu, Tuhan juga menciptakan malaikat-malaikat ini masuk ke dalam manusia. Tujuannya adalah membimbing manusia, untuk membimbing manusia ke jalan yang baik. Keempat malaikat inilah yang nantinya akan melepaskan nyawa orang tersebut untuk menuju kembali kepada Gusti atau Tuhan. Nah, pengajaran ini cukup sampai di sini saja, ya, karena ini bukan pelajaran kejawen, tapi ini hanya sebagai pembanding agar jangan ada di antara kita orang-orang percaya yang menganggap bahwa kita dapat bimbingan dari alam gaib, dianggap itu Roh Kudus. Padahal itu bisa jadi malaikat pengawas yang bicara kepada kita. Sampai di sini maksud? Saudaramu percaya tidak percaya, tiap manusia memiliki malaikat pengawas. Saya ambil contoh. Ada orang yang mengaku ketemu Bapak Yahweh. Bahkan mengatakan, aku jumpa dengan Bapak Yahweh di Shamayim. Di sana nggak ada Allah Yesus, nggak ada, adanya Yahweh Yeshua. Tetapi ketika dia pelayanan di bawah, dia campur-campur, saudara-saudara. Lah yang jadi pertanyaan adalah, betulkah Pak Pendeta ini ketemu dengan Bapak Yahweh? Saya tidak percaya kalau dia ketemu. Kenapa? Kalau dia ketemu, apalagi melihat kemuliaannya Bapak Yahweh yang maha dahsyat, keberaniannya dalam memberitakan nama Yahweh ratusan kali lipat dari saya. Paham Bapak Ibu?
Tapi kalau sampai dia tidak berani mengatakan, saya curiga, apakah benar dia ini ketemu sama Bapa Yahweh? Ya, apalagi melihat kemuliaannya yang luar biasa. Nah, jika saudara sudah ketemu dengan diri sejati, maka saudara akan menemukan Tuhan, katanya. Ini kata pengajaran di luar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Tuhan yang mana? Benarkah yang dikatakan atau ditemui itu adalah Tuhan? Apakah itu jangan-jangan imajinasi sendiri? Mengapa saya katakan kita mesti berhati-hati? Karena banyak orang, apakah orang percaya kepada Bapa Yahweh atau di luar Bapa Yahweh, juga banyak yang mengalaminya. Maka cara terbaik untuk mendeteksi apakah ini benar atau tidak, dicocokkan dengan kitab suci kita. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang saya akan sampaikan lagi bahwa di dalam kitab suci kita harus berhati-hati. Ada beberapa contoh yang ketahuan jika kita menguji sebelumnya. Coba saya akan bacakan di dalam kitab Yeremia 5 ayat 31, dikatakan demikian. Para nabi bernubuat palsu, dan para imam membuat peraturan dengan sewenang-wenang, dan umatku memang mencintai yang demikian. Dan apakah yang akan mereka perbuat pada akhirnya? Yeremia 14 ayat 14. Dan Yahweh berfirman kepadaku, nabi-nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, dan aku tidak memerintahkan mereka, dan juga aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu tentang penglihatan palsu, ramalan yang tidak berguna, dan itu kebohongan pada hati mereka. Ini ayat-ayat yang memberitahu tentang nubuatan palsu. Berarti memang dari dulu sudah ada. Yeremia 23 ayat 25 sampai 27. Aku telah mendengar apa yang diucapkan para nabi. Mereka bernubuat palsu dalam namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Sampai kapan hal ini ada dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka hatinya adalah para nabi pembohong yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan kepada sesamanya, sebagaimana para leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Jadi ini ada orang yang mendapatkan mimpi, tapi mimpinya itu justru kalau diceritakan bikin orang jadi jauh dari Tuhan. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ini bahaya sekali, ya. Kemudian Yeremia 17 ayat 15. Sebab aku tidak mengutus mereka, Yahweh berfirman, namun mereka bernubuat palsu dalam namaku, supaya aku menghalaumu keluar, sehingga engkau binasa, kamu beserta nabi-nabi yang bernubuat kepadamu. Saya merenung Bapak Ibu, kalau sampai ada nubuat palsu, alasannya apa? Saya lihat yang pertama adalah alasan nubuat palsu untuk menyenangkan hati orang banyak. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat 15 sampai 17. Di sana ada Nabi Hananya dari Gibeon yang langsung di-counter oleh Nabi Yeremia. Jadi Nabi pun bisa bernubuat palsu, saudara. Kenapa? Karena ada tendensi, aku mau menyenangkan hati orang banyak.
Ya seperti apa bedanya dengan orang yang berkata, Yahweh itu mau dipanggil apa saja mau. Mana ayatnya, saudara? Halo, bagi saudara yang sudah mengenal nama Bapak Yahweh, khususnya bapak-bapak pendeta atau ibu-ibu pendeta, ngapain Anda takut untuk memberitakan nama Bapa yang Maha Kudus? Kenapa Anda mesti campur-campur itu? Lihat dong isi hati Bapak Yahweh itu seperti apa. Bapak Yahweh itu hatinya tercabik-cabik ketika nama kudusnya disandingkan dengan nama asing. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Yang kedua, mungkin nabi-nabi itu tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan setan. Karena setan itu juga bisa menjadi seperti Tuhan. Ingat, Rabi Saul atau Rasul Paulus mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu bahwa setan juga bisa menyamar sebagai malaikat terang? Ya karena asalnya dari situ. Sampai di sini paham? Atau yang kedua, yang ketiga, untuk membenarkan diri supaya dianggap bahwa akulah yang benar. Padahal kalau dicocokkan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Matai atau Matius 7 ayat 15 sampai 16. Namun waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dalam pakaian bulu domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukankah tidak pernah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon duri? Matius atau Matai 24 ayat 11. Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matai 28, 24, 25. Sebab Hamasiah palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan, bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Lihatlah aku mengatakannya kepadamu sebelumnya. Bayangkan saudara, mujizat itu bukan sebuah indikator. Ini jelas loh, Tuhan ngomong apa? Ya, mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban yang menyesatkan. Loh, keajaiban kok menyesatkan? Pernah nggak kita mikir Bapak Ibu? Ini artinya bahwa mujizat belum tentu itu dari Tuhan. Saudara ingat di dalam kitab Matai pasal 7 dikatakan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, ya, mengadakan banyak mujizat juga demi namamu. Tapi Tuhan berkata apa? Enyahlah engkau dari hadapanku karena kamu pembuat kejahatan. Pertanyaannya, kejahatan yang mana? Mereka punya kepandaian, mereka diberi karunia untuk menyembuhkan kok. Tapi ternyata kalau saya lihat di dalam teks, dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa dalam teks Inggrisnya dikatakan Torahlessness. Artinya orang yang gagal melakukan Torah. Nah kalau kita bicara Torah, orang Kristen banyak menolak. Dan bahkan menganggap Torah itu tidak berlaku. Mana ayatnya? Enak aja membuat tidak berlaku. Yesus saja tidak menghapus Torah kok. Paulus juga tidak menghapus Torah. Ya. Nah untuk masalah Torah saudara bisa lihat di video-video saya sangat banyak saudara. Bahkan ada yang mengatakan Torah itu berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Itu salah terjemahannya. Untuk bisa lihat silahkan tonton video saya. Nah ini tadi saya sudah tunjukkan ya Bapak Ibu, tentang adanya syukuran yang sebetulnya itu adalah ciptaan manusia. Nubuatannya juga nubuatan ciptaan manusia. Jadi sekali lagi,
ciri khas dari nubuatan yang benar itu akan tertulis dalam kitab suci. Kalau tidak, berarti itu hanya karangan manusia sendiri. Saya bacakan lagi di dalam 2 ayat. 1 Yohanan 4 ayat 1. Hai yang terkasih, jangan percaya kepada setiap roh. Sebaliknya ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Kemudian kita baca lagi di dalam kitab Devarim atau Ulangan 4 ayat yang kedua. Janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perkatakan kepadamu, dan tidak seharusnya menguranginya demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu yang telah aku perintahkan kepadamu. Saudara mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang mengaku, seorang perempuan. Saya jujur pada waktu pertama kali melihat orang ini bicara di YouTube, saya cukup kagum. Karena dia berkata, aku bisa berdialog langsung dengan Roh Kudus. Tapi sekali waktu orang ini menuduh saya pemuja Lucifer. Ya, kalau dia ngomong di belakangnya ada lampu neon, dia bilang itu Roh Kudus. Waduh lah, saya berpikir ini sudah halu ini yang diomongin saudara. Dan sekarang dia menjadi bahan olok-olokan dari orang-orang Kristen. Yaitu apa? Ngaku dihamili oleh Yesus Kristus. Dan sebentar lagi dia akan punya anak namanya Immanuel katanya. Ini bahaya sekali ya Bapak Ibu. Saudara tahu nggak namanya siapa? Iya, ya itulah namanya, nggak perlu disebut ya. Dan saya katakan, kitab suci itu memang ada yang namanya tersurat, ada yang namanya tersirat, tapi semuanya tidak akan menabrak konsep ayat yang lainnya. Saya justru mencurigakan, karena yang bicara itu bisa saja bukan Roh Kudus, tapi apa yang orang Jawa sebut yaitu sedulur papat limo pancer. Ingat loh, ini orang Kristen nggak tahu tentang hal ini, saudara. Tetapi tiap-tiap manusia itu memiliki malaikat yang ada. Nah, ada lagi kalau saudara lihat di sini. Ya, mungkin saudara sudah kenal dengan yang ini, ya Bapak Ibu. Seorang pendeta yang cukup terkenal, dia memberitakan ya seminar di mana-mana, bahkan keliling dunia dengan satu tema, trip to hell atau jalan-jalan ke neraka. Dan apa yang dia saksikan di neraka itu, ada orang yang disiksa, ada orang yang memang hasilnya cukup bagus saudara, karena orang ketakutan mau tidak mau akhirnya bertobat. Tetapi saya mengkritisi, apakah betul setan itu masih punya hak, punya wewenang untuk menyiksa orang di neraka? Kok enak jadi setan saudara? Sudah di dunia ini ngaco, ganggu orang, sekarang di neraka malah nyiksa orang. Ini kan saya suka menyebutnya kayak film Rambo saudara. Yang ini apa yang jadi itu Sylvester Stallone. Dia perang sama Vietnam. Vietnamnya hancur berantakan. Padahal aslinya Amerika perang sama Vietnam. Vietnam menang, Amerikanya kalah. Jadi ini kan pembohongan publik saudara-saudara. Ya. Dan setelah saya lihat ternyata ada buku-buku yang seperti ini. Ini waktu saya kecil sudah muncul nih buku-buku saudara. Dan saya bersyukur karena buku-buku ini mulai banyak dikritisi orang. Mulai ketahuan saudara. Karena memang setan tidak akan pernah bisa nyiksa orang.
kitab suci kita mengatakan setan itu justru akan tersiksa di neraka. Lah ini kok bisa diputar balik? Kalau setan nyiksa orang, lah enaknya jadi setan, saudara. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya katakan bahwa seorang anak ketika dia lahir atau bahkan sejak ada di dalam kandungan, dia sudah mendapatkan malaikat yang menjaga anak itu. Ya, orang Jawa nyebutnya 4 saudara ya. 4 saudara 5 pusatnya itu yang tadi sedulur papat 5 pancar, itu terserah. Kami tidak akan menjamah mereka. Ya, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita menurut kitab suci, setiap orang yang lahir ke dunia ini, dia punya malaikat penjaga. Dan malaikat penjaga itu bisa ngajari kita. Paham Bapak Ibu? Maka jangan heran kalau saudara melihat ada anak kecil yang bisa berkhotbah. Nggak usah jauh-jauh, Kenan aja pinter khotbahnya Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu ada ayat yang berkata, waspadalah, jangan merendahkan seorang dari mereka yang kecil ini, karena aku berkata kepadamu bahwa malaikat-malaikat mereka di surga senantiasa memandang wajah Bapakku yang di surga. Perhatikan kata malaikat-malaikat mereka. Ya Bapak Ibu. Jadi tiap-tiap manusia itu di dalam dirinya, termasuk saudara, itu punya malaikat. Malaikat itulah yang membimbing kita dari sejak kecil, bahkan ngajari. Tapi kalau kita tidak ngerti, ya seperti dulu ada pengkhotbah cilik yang dari Manado, ketika dia berkhotbah, oh memang itu karismanya besar, saya nggak perlu sebut namanya. Karismanya besar, saudara. Ketika dia berkata, aku melihat jubah Yesus turun. Wah, itu orang histeris semua, saudara. Merinding, histeris semua. Itu luar biasa, saudara. Apakah itu pasti Roh Kudus? Saya bilang tidak. Ya. Kemudian saudara lihat, ya, tiap-tiap orang memiliki malaikat pelindung atau yang dikenal watcher angel. Nah, inilah yang oleh kepercayaan Jawa mereka menyebutnya sebagai sedulur papat 5 pancer. Ini kalau saya perbandingkan, ya. Ada juga yang menyebut sebagai kembaran kita. Malaikat-malaikat inilah yang suka memberitahu kita secara gaib, seolah kita dapat firasat yang disebut sebagai firasat misterius. Dan kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa malaikat-malaikat itu jenisnya sangat banyak sekali. Ada malaikat khusus untuk melayani Bapa Yahweh, ada malaikat yang menjaga kita sejak kita lahir di dunia ini, ada juga malaikat-malaikat penyesat. Inilah yang disebut dengan setan, itu pun bisa dalam bentuk wujud, bisa berbentuk energi buruk atau evil spirit. Saya tulis di situ, yaitu ruah ra'ah. Itu adalah spirit atau evil spirit atau roh yang jahat, saudara-saudara, roh yang buruk, dan mereka bisa intervensi dalam hidup kita saat malaikat pelindung kita itu lengah. Nah, mungkin saudara akan bertanya, loh, malaikat pelindung kok bisa lengah? Bisa. Kenapa bisa lengah? Ya, dengarkan saja dulu sampai selesai, ya, karena saya belum selesai.
Karena kita harus tahu saudara, ya, di dalam orang Jawa itu menyebutnya juga sedulur sejati. Sehingga kita tidak lagi butuh guru, karena dia bisa mengingatkan saat kita menghadapi sesuatu. Bahkan dia juga bisa ngajari kita. Nah, inilah kenapa kitab suci memberikan warning agar kita hati-hati dengan oknum yang satu ini. Dan anehnya dia juga suka nyamar seolah dia sebagai perewangan yang sangat berguna. Lah kalau ditanya ya pasti hafal tempatnya saudara. Pernah nggak saudara melihat ada sebuah peristiwa begini? Ada orang tua kita mati. Kemudian kita kan sudah dengar nih, kalau orang yang sudah mati rohnya pasti kembali ke Syamayim. Jadi roh orang itu ada di dunia atau tidak? Tidak. Nah pada suatu hari dia datang lagi saudara, dia muncul. Waktu muncul karena kita sudah ngerti gitulah, kamu siapa? Kan gitu. Ya toh, kamu siapa? Saya adalah bapakmu. Mana buktinya kalau kamu bapak saya? Tahu nggak kesukaan saya itu apa? Dia bisa sebut. Tahu nggak di kamar saya itu ada apa? Dia bisa sebut. Kenapa dia bisa sebut? Karena itulah yang dikenal dengan dalam tanda petik kembarannya orang itu. Sampai di sini paham? Apakah itu betul-betul orang tuanya? Tidak. Saya tetap percaya bahwa orang yang sudah mati rohnya kembali kepada Bapa. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati saudara. Pernah nggak saudara mengamati bayi yang tertawa sendiri saat mereka tidur? Ayo, pernah nggak saudara ngamati bayi kok ketawa sendiri? Saya berharap saudara mengamati itu. Kenapa bisa bayi ini tertawa begitu rupa? Karena dia sebetulnya sedang berdialog dengan malaikatnya, saudara. Paham nggak? Ya, jadi jangan sampai kita ini jadi salah. Ya. Kemudian, kalau saudara ingin melihat lebih dalam, siapa itu yang berbicara, siapa yang mengingatkan kita, bisikan-bisikan misterius itu, saudara bisa lihat materi saya, yang temanya firasat-firasat misterius, ditonton sudah 16.000 dan saya upload 5 tahun yang lalu. Saudara lihat itu. Kenapa ada orang yang mau bepergian, tiba-tiba ada kerentek hati, kok tiba-tiba damai sejahtera saya hilang. Nekat maju, akhirnya kecelakaan. Di situ saya ceritakan, ada banyak hal yang saya ceritakan di situ, saudara. Jadi untuk menambah wawasan lebih luas, silahkan saudara tonton ini. Nah sekarang saudara, yang saya lanjut yaitu bagaimana malaikat-malaikat pelindung itu bisa menjagai kita. Ya, malaikat pelindung itu bisa menjagai kita, dan kenapa dia bisa lengah? Lengahnya itu di mana? Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana malaikat pelindung itu bisa menjagai kita. Yang pertama adalah dia akan menjagai kepada orang-orang yang setia beribadah. Dia akan ada selalu di samping kita. Yang kedua, malaikat pelindung akan selalu menjagai kita ketika kita selalu menjaga kekudusan. Malaikat pelindung akan menjagai kita ketika kita banyak menolong orang lain. Ada ayat yang mengatakan ketika kita menolong orang miskin itu sama saja kita memiutangi Tuhan. Ada ayatnya. Kemudian malaikat pelindung akan melindungi kita ketika kita selalu berpikiran positif. Dan yang berikutnya, orang yang suka mengajak bicara kepada malaikatnya.
Ingat, malaikat itu punya perasaan, saudara. Paham? Malaikat itu punya perasaan. Jadi jangan kita cuek sama dia. Kemudian yang berikutnya yaitu orang yang menjalani hidup dengan jujur atau tidak curang atau licik, itu malaikat penjaga akan selalu ada bersama dengan orang tersebut. Yang berikutnya yaitu yang tidak suka keburukan. Apapun yang bernuansa kejahatan orang itu tidak suka, maka malaikat penjaga akan selalu menjagain kita. Yang berikutnya yaitu orang yang selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Di sini sengaja saya kasih warna kuning. Dalam segala perkara itu perkara yang enak maupun yang tidak enak. Itu malaikat penjaga akan selalu menjagai. Dan yang berikutnya, orang yang senang berdoa dan mengembalikan persepuluhan. Nah, yang belakang ini nggak enak di telinga, saudara. Bagi orang yang pelit, ya, mereka tidak setuju. Ya siap-siap saja muncul belalang pelahap. Nah, sekarang perhatikan kalimat yang di bawah ini. Malaikat pelindung akan menghindar saat kita melakukan perbuatan yang melanggar firman. Nah, inilah yang saya sebut dalam tanda petik lengah. Artinya malaikat pelindung tidak akan berpihak kepada kita. Sampai di sini paham? Makanya kita mesti berhati-hati di dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu contoh yang lain yang saya katakan orang itu melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan dari Tuhan. Contoh misalnya, ada orang yang mengatakan dalam satu KKR, aku melihat kamu diikuti oleh anak kecil. Nah, itu artinya apa? Apakah betul itu berasal dari Tuhan? Belum tentu. Ya. Memang ada orang yang bisa melihat sesuatu di kehidupan masa lalumu. Kalau saudara melihat di YouTube, ada sebuah situs atau channel YouTube dari agama Buddha. Dan di sana ada seorang tokoh, saya nggak perlu sebut namanya. Tokoh ini bisa melihat masa lalu orang itu secara gamblang sekalipun tidak kenal. Pernah sekali waktu, dia biasanya kalau setelah berkhotbah itu ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya pakai bahasa Mandarin, tapi ada terjemahannya. Nah, orang ini, tokoh ini, dia bisa tahu latar belakang atau kehidupan orang itu. Ada sepasang suami istri yang berdiri bertanya kepada seorang guru ini. Dia katakan, yang tanya istrinya, kenapa suami saya ini gajinya besar, tapi kok selalu habis? Nggak pernah sampai gajinya itu diberikan kepada saya secara utuh. Apa yang terjadi kesalahan dalam hal ini? Lalu sang guru itu cuma duduk diam, memejamkan mata dan bertanya, "Sio kamu apa?" Begitu orang itu disebut, dia pejamkan mata. Hanya dalam hitungan detik dia buka mata dan berkata, "Ya pantas saja duitnya nggak pernah utuh masuk ke kamu karena ada perempuan lain yang dibantu hidupnya sama dia. Itulah perempuan istimewanya." Bayangkan saudara dibokak itu, ya, karena si guru ini itu pandai, dia bisa lihat apa saja. Nah, untuk bisa
membebaskan dia dari segala ikatan-ikatan roh. Ini guru ini berkata, kamu harus melepaskan ikan 12.000 ikan misalnya. Dia harus beli ikan, lepaskan seperti itu. Ini hanya sekedar pembanding. Apakah dia percaya kepada Bapa Yahweh? Tidak, kenal pun tidak. Kok bisa lihat? Nah, bisa jadi itu adalah malaikat-malaikat yang menyertai dia, yang membisikkan sesuatu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Sekarang yang mungkin bertanya adalah, kalau itu adalah perewangan, kenapa kok bisa membimbing dan tidak berbuat jahat? Betul, dia bisa membantu, tapi dia tidak pandai kitab suci. Ya. Kenapa kok tidak pandai? Ya karena kitab suci itu kan bukan untuk manusia, tapi bukan untuk malaikat, tapi untuk manusia, saudara. Nah, saya akan tunjukkan lagi tujuan kita mempelajari hari ini adalah agar saudara tidak kebablasan, lalu mudah berkata Roh Kudus berbicara. Ya kalau betul Roh Kudus, nah kalau tidak. Saya pernah bertanya kepada salah seorang pendeta ya dari Amerika. Pertanyaan saya itu sederhana. Saya bertanya begini, what is the difference between the voice of the Holy Spirit and the voice of heart? Apakah perbedaan antara suara Roh Kudus dan suara hati? Dia terangkan panjang lebar. Dan saya sangat setuju dengan penerangan dia. Salah satu di antaranya dia katakan, kalau suara Roh Kudus, dia tidak mencela-mencela. Kalau suara Roh Kudus itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya setuju dengan jawaban pendeta ini. Yang saya tanya waktu itu adalah Christy Moore. Mungkin saudara masih ingat itu. Nah sekarang saya akan tunjukkan kesimpulan dari materi saya. Yang pertama adalah, saat Tuhan bicara kepada manusia itu harus sama dengan kitab suci. Contohnya seperti tadi saya kemukakan, ada pendeta yang berkata bahwa Tuhan itu dipanggil dengan apa saja, itu enggak masalah karena Tuhan tahu isi hati manusia. Itu jelas ngawur, ya. Ini penyesatan yang paling mengerikan. Karena tidak pernah ada ayatnya yang berkata boleh dipanggil apa saja. Yang terjadi justru Tuhan ingin namanya dipanggil. Itu ada dalam Difra Hayamim Alef pasal 16 ayat 9, Tehillim atau Mazmur 105 ayat 1, Yesaya 42 ayat 8. Apalagi kalau dicampur-campur dengan nama asing, ini menjadi kekejian yang sangat luar biasa. Saudara baca di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 23 ayat 13, dikatakan jangan sampai nama ilah asing itu kedengaran dari mulut kita. Sampai sedemikian cemburunya Tuhan. Kalau namanya itu disandingkan atau kita mengucapkan nama-nama asing. Makanya kenapa saya katakan usahakan saudara jangan dengerin khotbah yang masih nama ayunan. Mungkin saudara berkata, oh, enggak masalah bagi saya, yang penting saya sudah percaya Bapa Yahweh. Betul, tetapi kalimat itu akan terus masuk di dalam pikiran sehingga akhirnya alam bawah sadar saudara tidak akan menganggap itu sesuatu yang berbahaya. Saudara akan berpikir podo wae. Itu artinya alam bawah sadar saudara sudah dikuasai. Tapi berbeda kalau orang sudah tidak mendengar, begitu mendengar nama asing itu disebut, risinya luar biasa saudara. Kalau sampai saudara nggak risih, itu artinya alam bawah sadarmu masih menyatu dengan nama itu.
itu harus dikeluarkan. Caranya bagaimana? Ya jangan nonton, jangan dengerin. Ya. Nah, saya punya Satanic Bible, Saudara. Tadi saya cari kok nggak ketemu, ya. Nggak tahu disimpan di mana, saya lupa karena bukunya banyak. Satanic Bible itu di salah satu catatan kaki dikatakan, God can be called anything. Jadi Tuhan itu bisa dipanggil apa saja. Sama seperti setan mau dipanggil apa saja juga tetap aja setan. Ngerti nggak saudara? Mau dipanggil Baal ya tetap setan, mau dipanggil Belial ya tetap setan, mau dipanggil kuntilanak ya tetap setan, genderuwo ya tetap setan, ya semua tetap setan, dipanggil apa saja. Lalu saya berpikir jangan-jangan spirit inilah yang memasukkan ke pikiran para pendeta yang mengatakan Tuhan dipanggil apa saja mau. Halo, tolong tunjukkan ayatnya. Kalau dipanggil apa saja mau. Justru yang ada dalam kitab suci, Tuhan itu mau namanya dipanggil, Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, kesimpulan yang kedua. Jika Tuhan berbicara pada kita, harus dipahami. Apakah ini khusus untuk pribadi kita? Kalau untuk pribadi kita, ya jangan digeneralisasi atau dijadikan sebagai pemahaman umum. Begitu juga jika Tuhan berbicara kepada kita, ada juga yang tidak boleh disampaikan kepada siapapun karena sifatnya pribadi. Sekarang yang berikutnya, ini bentuk Tuhan bicara kepada kita. Yang ketiga, Tuhan berbicara kepada kita dengan cara yang sangat unik. Bisa saja saat kita baca tulisan di bak truk, anak kecil bahkan embok-embok tua yang menasehati kita. Atau kita mendengar pembicaraan orang yang tiba-tiba muncul kalimat yang menegur kita. Padahal orangnya tidak tahu apa-apa tentang kita. Bisa juga saat ambulan lewat. Di sini ada bak truk, saudara-saudara, yang ditulis melupakan ibadah itu neraka, melupakan orang tua itu durhaka, melupakanmu mana bisa. Nah, kadangkala yang disorot itu hanya yang paling bawah. Padahal yang di atas itu penting. Melupakan ibadah itu neraka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, jadi kita mesti lihat itu loh. Ada kalimat lagi yang tertulis di bak truk gitu. Kalau orang ngebut itu juga ibadah. Karena dengan ngebut itu artinya dekat dengan Tuhan. Ya benar juga saudara. Nah, kalau tabrakan mati ya selesai sudah, ya kan? Nah, sekali waktu kalau saudara melihat ambulan lewat, itu juga sebetulnya Tuhan mengingatkan kita loh. Tuhan itu hendak berbicara kepada kita melalui saat kita melihat ambulan. Tuhan itu hendak ngomong gini, ingat, waktumu tidak lama. Itu bisa. Tuhan juga bisa berkata, kamu bersyukur, lihat orang di ambulan itu, kamu sedang sehat. Betul gak Bapak Ibu? Jadi Tuhan itu berbicara kepada kita dengan banyak hal, banyak cara. Sekarang yang keempat, jika mendengar bisikan di hati, coba diteliti. Apakah ini dari malaikat penjaga kita? Atau suara hati kita? Kenapa harus diteliti? Apalagi jika menyangkut pengajaran. Karena malaikat penjaga tidak semuanya menguasai kitab suci. Karena kitab suci itu hanya diperuntukkan bagi manusia dan bukan malaikat. Karena dia itu adalah utusan, namanya saja dalam bahasa Ibrani malak. Ya, malak itu artinya utusan, saudara-saudara. Sekarang yang kelima. Di dalam dunia Kristen selalu diajarkan
adalah manusia berurusan hanya kepada Tuhan. Itu tidak salah, namun belum lengkap. Karena jarang yang mengajarkan adanya malaikat-malaikat sebagai pelayan bagi orang percaya. Padahal dalam dunia kitab suci kita ada hierarki atau tingkatan atau level kedudukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu langsung berurusan dengan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach sebagai pintu masuknya. Itu benar. Makanya Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan banyak cara. Oleh karena itu, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Tuhan beri saya hikmat. Beri saya pemahaman, pengertian. Agar supaya saya bisa menyampaikan sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman. Karena ada hierarki. Hierarki itu kayak begitu. Ketuanya siapa, yang jadi wakilnya siapa, yang jadi bagian bawahnya. Itu hierarki, tingkatan. Nah, di dalam dunia alam supranatural itu pun ada tingkatan dan ada wilayah-wilayah tertentu. Makanya di dalam kitab Perjanjian Baru ya dikatakan adanya kita itu melawan penguasa-penguasa di udara. Penghulu-penghulu jahat di udara itu bicara tentang wilayah. Ya. Dan sekarang yang kelima, yang terakhir, yang keenam. Dengan kita mengetahui hal ini, kita tidak akan mudah seperti orang berkata, Tuhan bicara kepada saya. Atau saya diajak jalan-jalan oleh Tuhan di neraka. Itu pengalaman supranatural yang tidak sesuai dengan kitab suci. Ya, kadangkala banyak sekali orang-orang yang merasa rohani mengatakan, oh, aku melihat di rumahmu ada ini loh, di rumahmu ada itu loh, kamu diikutin ini loh. Nanti dulu. Memang itu baik, tapi jangan sampai kita menganggap bahwa itu selalu Roh Kudus. Tidak, saudara. Bisa saja itu malaikat-malaikat yang berbicara. Untuk bisa melihat ini Roh Kudus atau bukan, dicek dengan kebenaran firman Tuhan. Itu pasti akan benar. Dan malam hari ini saya sudah sampaikan, saya percaya saudara akan lebih berhati-hati ketika di luar sana saudara mendengar Tuhan berbicara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan kami. Saya percaya Bapak Yahweh akan selalu memberi hikmat akal budi kepada kami. Dan kami percaya Bapak Engkau akan selalu menjaga dan melindungi kami melalui malaikat-malaikat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Elizabeth Sriwijayati dalam usia 72 tahun. Meninggal pada hari Minggu, 15 Oktober 2023, pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, dan telah dimakamkan di TPU Candi Nambangan pada hari Senin, 16 Oktober 2023. Divisi Anak mengadakan pre-order kaos yang telah dibuka pada 24 September hingga 24 Oktober 2023. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Sylvia di nomor 0858 6703 7774 atau Ibu Yeni di nomor 0878 8813 3201. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti tur Israel, batas pendaftaran dan penyerahan paspor ditunggu paling lambat pada hari Selasa, 31 Oktober 2023. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak James di nomor 0812
2979 6778. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tahu Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada malam hari ini. Pimpin kami sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Berilah kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, keamanan, serta berkat yang melimpah bagi umat-umat-Mu. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmerecha. Amen. Ken yehi raksa. Yair Yahweh panau eleka wihunecha. Amen. Ken yehi raksa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi raksa. Baruk atapair ufaruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahim teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Aleph Tahu Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore.
Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.